saya dengan Farida dan ini suami saya namanya Hartanto. Jujur ya, ketika saya masuk ke ruang bersalin RSIA Bina Medica tuh kayak wah enak banget. Saya bilang wah apa Dr. Thomas, Bu, Ibu pengen dipijit nggak? Alhamdulillah tim dari Dr. Thomas, tim dari RSIA Bina Medica, Masya Allah semuanya hebat, profesional, dan satu yang saya rasakan semua melayani dengan hati. Itu yang paling penting ya, karena itu bisa dirasakan oleh pasien. Ramah tapi nggak dari hati itu beda banget. Ini benar-benar ramah dari hati. Jadi saya pun merasakan nyaman sekali gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya kembar 2 nih. Alhamdulillah banget, saya merupakan pasien dari Dr. Thomas. Sebenarnya saya bisa bilang kembar ini tuh adalah mukjizat banget dari Allah ya, karena pertama dari kami berdua itu tidak ada faktor genetik kembar. Tapi sebelumnya nih saya ceritakan dulu sebelumnya ya. Saya itu sudah mengikuti IG-nya Dr. Thomas atau Instagram Dr. Thomas sebelum saya jadi pasien Dr. Thomas. Jadi saya lihat karena Instagramnya Dr. Thomas tuh informatif banget mengenai program hamil. Karena saya sudah lepas KB dan pengen cepet-cepet hamil ya anak kedua. Jadi saya ikutin Instagram Dr. Thomas, ada highlightnya itu tentang program hamil sama judulnya itu apa saya lupa lagi deh, seks terjadwal. Saya ikutin tuh selama sebulan. Awal November, saya ingat banget awal November saya ikutin terus. Akhirnya lalu saya praktekkan dengan suami saya. Terus awal Desember, akhir Desember tuh kok saya udah mulai ngerasa badan tuh nggak enak gitu. Terus akhirnya saya test pack, padahal tuh baru telat 2 hari, tapi saya ngerasa nggak enak gitu. Akhirnya saya test pack dan alhamdulillah tuh langsung garis 2. Karena saya benar-benar disiplin ikutin program yang dari Dr. Thomas itu. Saya belum jadi pasien saat itu ya, baru hanya ngikutin aja. Dan orang pertama yang saya kasih tahu bahwa saya hamil adalah Dr. Thomas gitu. Dok, ini garis 2. Padahal saya sebelumnya udah bilang, Dok, saya mau datang ya awal Desember, saya pengen jadi pasien Dr. Thomas untuk mengikuti program hamil alami gitu. Ternyata terus bilang ibu hamil gitu ya. Terus habis gitu saya kasih tahu ke Dr. Thomas. Alhamdulillah ternyata saya hamil pas saya datang ke RSIA Bina Medica. Betul saya hamil, tapi saat itu masih belum kelihatan karena baru telat 4 minggu. 2 minggu kemudian saya datang ke Dr. Thomas, tiba-tiba pas lagi di USG, Ibu, ini ada titik 2, Ibu hamil kembar. Jujur saya kaget sama suami saya karena kami berdua pun tidak ada faktor genetik kembar gitu. Saya meyakinkan Dr. Thomas, Dok, coba deh cek lagi, nggak mungkin saya hamil kembar, saya bilang, karena kami berdua nggak ada faktor genetik. Akhirnya Dr. Thomas meyakinkan saya lagi, Ibu coba dilihat ini. Dengan keramahannya Dr. Thomas, dengan kesabaran Dr. Thomas, Ibu coba cek lagi deh, ini ada titik 2. Ibu bersyukur banget karena banyak banget pasien saya datang ke saya cuma pengen dapat hamil kembar. Tapi ibu nggak pakai apa-apa, bener-bener itu mukjizat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Ibu syukurin bahwa ibu dapat kembar, walaupun saya sebenarnya jujur agak shock ya, karena wah saya dapat kembar berarti anak saya 3 gitu kan. Akhirnya oh ya udah alhamdulillah gitu. Nah selama selama kontrol sama Dr. Thomas segala macem, Masya Allah saya dapat saya sebelum sama Dr. Thomas saya sampai 6 kali ganti dokter kandungan karena belum dapat yang serak di hati. Ketika saya ketemu Dr. Thomas,
itu kayak ketemu soulmate antara pasien dengan dokter gitu ya. Karena menurut saya kalau untuk dokter kandungan bukan hanya sekedar Anda pasien, saya dokter, tidak. Tapi Dokter Thomas saat itu yang saya rasakan ya, Anda pasien, saya dokter, kita partner ya, kita sahabat ya, kita sama-sama saling support ya. Itu yang saya rasakan sama Dokter Thomas. Jadi selama saya kontrol sama Dokter Thomas, jujur hamil kembar ini saya banyak banget mengalami kontraksi dini karena saya stres. Karena saya dengar tuh banyak yang bilang harus sesar, prematur. Saya takut banget. Sampai akhirnya Dokter Thomas meyakinkan saya, ibu percaya dengan doa, ibu percaya dengan kekuatan doa. Doa ibu adalah supaya ibu hamil 38 minggu, ibu pengen normal, ibu doakan, ajak ngobrol janin 38 minggu lahirnya normal ya. Itu saya terus komunikasi sama Dokter Thomas sampai akhirnya udah mulai semester kedua di USG. Alhamdulillah posisi janin yang pertama untuk pembuka jalan itu kepalanya di bawah, bayi yang kedua kepalanya di atas. Saya bilang ke Dokter Thomas, Dok, saya pengen normal, bisa enggak? Bisa, kata Dokter Thomas. Selama posisi bayi pertama itu di bawah, itu bisa. Jadi saya bisa normal dong? Bisa. Selama ibu yakin, saya juga yakin, pasti bisa ibu normal. Singkat cerita, sampai kontrol terakhir pun, kontrol terakhir, Dokter Thomas bilang, ibu bisa normal ini, posisinya udah bagus banget. Jujur saya agak sedikit pesimis, Dok, yakin saya bisa normal. Ibu, ini bagus banget posisinya. Saya yakin ibu bisa, saya yakin ibu kuat, dan membuat saya pun menjadi yakin saya pasti bisa juga membantu ibu persalinan normal. Dari situ saya ngerasa bahwa oke, Dok, kita ini partner ya, gitu. Jadi saya nggak ngerasa seperti seorang dokter sama pasien, saya ngerasa kayak kita partner ya, Dok, gitu. Akhirnya pas tanggal 22 ya, tanggal 22 sepertinya ini sudah ada kayak gejala-gejala mau melahirkan gitu kan, Dok. Iya, karena 38 minggu, 38 minggu, kata dokter bilang, ibu termasuk kuat. Karena biasanya yang bayi kembar itu nggak bisa sampai 37. Berarti ibu kuat banget ini, antara janin sama ibu, kontak batinnya itu masuk banget, bilang kayak gitu. Akhirnya terbilang, yuk ini sudah ada pembukaan, saat itu ibu pulang dulu aja ke rumah. Besok tanggal 23 datang lagi ke sini, kita kontrol. Kalau memang belum ada itu kita induksi. Akhirnya selama tanggal 22 itu saya udah mulai ada kontraksi. Sampai tanggal 23 siang karena kita harus PCR dulu. Nah ini yang saya suka dari RSIA Bina Medica tuh nggak sembarangan, udah deh antigen aja, enggak gitu. Karena mungkin di luar sana ngerasa bahwa ribet banget sih gitu. Kalau saya enggak, saya malah senang karena ini demi keselamatan pasien, sesama pasien ya, demi keselamatan pasien, demi keselamatan tim medis. Karena di sini sudah melalui antigen, PCR lagi, itu bikin saya merasa saya comfort banget, saya nyaman banget. Padahal rumah saya jauh loh, kalau dipikir-pikir gitu ya. Akhirnya tanggal 23 saya melakukan PCR, saya melakukan antigen. Pas dicek masuk ruang perawatan, saya udah pembukaan 3. Ini lagi yang saya suka dari Dokter Thomas. Saya nggak peres atau lebay, maksudnya ini real ya. Biasanya kalau seorang dokter kandungan tahu pasiennya baru pembukaan 2-3 itu nggak langsung ambil tindakan. Pas saya tahu, Dok, saya sudah masuk ruang perawatan, dicek saya ada pembukaan 3. Oke, Bu, saya langsung ke sana aja ya nemenin ibu. Di situ saya merasa bahwa saya luar biasa dapat dukungan moral, karena saya belajar dari Dokter Thomas itu support system itu bukan cuma keluarga atau sahabat, tapi dokter kandungan, pasien pun sama-sama bisa saling memberikan support system. Dan selama hamil, selain keluarga dan suami saya
support system saya adalah Dr. Thomas sampai saya bisa melahirkan normal 38 minggu. Itu Masya Allah, itu mukjizat banget untuk saya. Sampai akhirnya Dr. Thomas datang tuh ke kamar kurang perawatan, saya dicek pembukaan, dokter bilang, oh ini udah pembukaan 3, kayak gitu. Jadi terus dok, udah santai aja, saya tungguin ya, udah tenang aja, ibu pasti bisa kok, ibu kuat, nanti pakai induksi ya bu, supaya cepat, karena ini udah satu kali 24 jam, nggak ada pembukaan terus, kan kita pengen normal, kayak gitu. Jujur ya, ketika saya masuk ke ruang bersalin RSIA Bina Medica tuh kayak, wah enak banget, saya bilang, wah apa Dr. Thomas, bu, ibu pengen dipijit nggak? Yuk, ibu rebahan, saya nyalain ya, biar bisa dipijit, kata Dr. Thomas. Di situ saya ngerasa bahwa, saya selama ini tuh dokter kandungan tuh nggak ada ya kayak Dr. Thomas selama ini ya, selama 6 dokter yang saya sering ganti-ganti itu. Akhirnya sudah pembukaan 5, di situ saya ngerasain bahwa tindakan dari tim Dr. Thomas itu oke banget dari mulai bidan, dari mulai suster, kemudian ada tambahan lagi dokter kandungan untuk bantu Dr. Thomas gitu ya. Itu semuanya kompak, semuanya baik, semuanya oke, sampai akhirnya setelah pembukaan 6 ke 7, saya sudah mulai pecah ketuban, dan di situ saya bisa merasakan Dr. Thomas bener-bener yang oke, semuanya ini. Ada 3 bidan yang naik ke atas tempat tidur saya untuk menahan ini saya, kemudian dibantu oleh 1 lagi dokter kandungan, bener-bener yang cekatan, tek gitu, sampai akhirnya saya merasa, dok, saya nggak kuat lagi. Ibu kuat, saya tahu ibu mampu, ibu kuat kok, ayo. Mama saya juga saat itu dampingi, ayo kuat. Setelah itu udah mulai ada rasa ingin mengeden. Akhirnya saya bilang, dok, boleh nggak saya ngeden? Boleh ibu. Oke. Di situ saya kayak ngerasa nyawa saya tuh bener-bener jadi taruhan secara kembar. Untuk ngeden 1 aja itu kayaknya tuh wah, apalagi 2 gitu. Tapi lagi-lagi saya tuh kayak dapat suntikan semangat ketika melihat Dr. Thomas begitu semangatnya untuk meyakinkan saya, ibu bisa, ibu mampu gitu. Nah setelah itu pukul 21.06 keluarlah yang 1. Akhirnya dokter bilang, ibu masih bisa kuat, ibu mampu, ayo ibu jangan putus semangat karena ini semua posisinya bagus, bilang gitu. Akhirnya saya bilang, dok, saya pengen ngeden lagi. Jadi jedanya hanya 6 menit. Ketika jam 21.12, alhamdulillah yang adek itu lahir keluar, dan dokter saat itu cuma bilang, ibu kuat. Saya cuma bilang, enggak dok, saya bisa seperti ini, saya bisa kuat, saya bisa pede, karena pertama Dr. Thomas secara tidak langsung meyakinkan saya. Yang kedua, tim dari RSIA Bina Medica, timnya Dr. Thomas, ada bidan-bidan. Alhamdulillah tim dari Dr. Thomas, tim dari RSIA Bina Medica, Masya Allah semuanya hebat, profesional. Dan satu yang saya rasakan, semua melayani dengan hati. Itu yang paling penting ya, karena itu bisa dirasakan oleh pasien. Ramah tapi nggak dari hati, itu beda banget. Ini benar-benar ramah dari hati. Jadi saya pun merasakan nyaman sekali gitu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya pun dapat disuruh istirahat, dikasih teh manis dan lain sebagainya. Begitu singkat cerita.